Bismillahirrahmanirrahim. Untuk belajar dari kehidupan Nabi Adam alaihissalam saat di surga sampai turun ke muka bumi. Saat di surga sampai turun ke bumi. Pelan-pelan ya. Insya Allah kita persingkat ini. Baik. Siapa manusia yang pertama diciptakan? Tahu dari mana? Kita lihat ayatnya. Bagaimana beliau diciptakan, bagaimana kehidupannya sampai turun ke muka bumi. Setelah itu indahnya, setelah menerangkan sampai Adam turun ke muka bumi, lalu Allah meminta kita untuk belajar dari kehidupan itu. Dan dibuka kalimatnya dengan Bani Adam. Hei anak cucunya Adam. Quran surah ke-15 ayat 28. Bismillah. Mohon sabar sebentar ya, karena ini kajian penutup. Sudah. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28. Kemudian Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 30 sampai dengan ayat 37, 38 lebih bagus. Atau sampai 39-nya enggak apa-apa. Dan Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Terakhir kita kembalikan ke Quran surah ke-15 ayat 40. Kalau bicara Qurannya ini enggak, ini ya masih runtut ayatnya nih. Supaya terbebas dari sini, kita harus tahu dulu bagaimana cara setan menggoda. Quran surah 2 ayat 168, kembali ujung ayatnya. Quran surah 7, kenapa dia tidak mau taat, ayat 12 sampai ayat 13. Baik. Baru kemudian Quran surah 7 ayat ini 26, 27 sampai 31. Ada di ayat 27 yang paling utama. Baik, kita percepat bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya berikan gambaran dulu ya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa satu kali ya, malaikat dan jin diberikan informasi bahwa akan diciptakan makhluk baru. Ya. Jadi malaikat sudah ada, jin sudah ada. Di sebelum makhluk ini diciptakan, jin sudah duluan diciptakan. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakan sebelum manusia, sebelum makhluk baru itu, ya. Min naris samum, dari bahan bakar api yang menyambar-nyambar. Jadi bukan cuma nar, ya, api yang menyambar. Baik. Yuk lihat sini pelan-pelan. Setelah kita tahu ada malaikat, bismillah, ada jin, kemudian diciptakanlah makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin. Ya. Disebut dengan bashar di Quran surah 15 ayat 28. Kita telah bahas ini dengan sangat terperinci. Ya. Wa idz qala rabbuka, tolong garis bawahi betul redaksinya ya, karena nanti ada yang sama, yang unik nih. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Khaliqun bashara. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah Muhammad, kalau ada kata iz di Quran itu bukan sekedar ingat. Ya. Tapi maksudnya ingat untuk dipelajari. Ya, maksudnya saat kita baca itu, coba pelajari ayatnya, pahami maknanya, dan aplikasikan dalam kehidupan. Ya, jelas ya? Nanti Anda akan temukan banyak kalimat if dalam Quran. Ya. Ada if yang dilekatkan dengan penyakit. Ya, Nabi Ayub pernah sakit. Tidak pernah diderita orang sebelumnya, tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Ya, Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Baik, nanti saya perjelas. Baik ya? Kemudian mari kita lihat. Ketika Allah meminta kita untuk belajar pada seorang nabi, nabi sakit juga. Jangankan manusia biasa, nabi pun sakit. Nabi sakit.
tidak pernah diderita oleh orang sebelumnya, tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Masya Allah, sabarnya luar biasa, sabarnya luar biasa. Ya. Maka ketika kesabaran itu didapatkan oleh beliau, tidak pernah mengeluh, ya, memohon kebaikan kepada Allah, maka diminta kita untuk belajar kepada Ayub ini. Kata istrinya, papakan Nabi kalau dalam bahasa kita, ya, bermohonlah kepada Allah, pasti dikabulkan. Mintalah sembuh. Kata Ayub, berapa lama kita sakit? Saya diuji. Ya. Kata istrinya, beberapa tahun. Berapa lama kita diberikan kebaikan? Ya. Kata istrinya, sekitar 20 tahun. Nanti saja, kalau masa ujian ini sudah sama dengan kebahagiaan yang kita sudah raih, baru saya memohon kepada Allah. Malu rasanya, baru diuji beberapa tahun, dikasih kebahagiaan 20 tahun, sudah mengeluh kepada Allah. Anda bayangkan, Nabi, Rasul, surganya sudah jelas, diberikan ujian, masih sabar menerima. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, baru diuji sehari saja sudah mengeluh. Ya. Kembalikan. Makanya ayatnya dibuka, wa ayyuba idz nada rabbahu. Idz pakai idz. Ingatlah kisah Ayub ketika beliau mulai berdoa, bertawakal, bermohon kebaikan kepada Allah. Jadi kalau Anda diuji dengan penyakit yang paling luar biasa beratnya, seakan-akan ayatnya berkata, hei, kamu itu belum berat dibandingkan dengan Ayub yang pernah sakit. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan kesembuhan langsung dari Allah, diberikan kebaikan, maka mohonkan, lakukan seperti Ayub melakukannya. Jelas sampai sini? Wa idz qala rabbuka lil malaikah, Quran surah 15 ayat ke-28. Dan pelajarilah, ingatlah ketika Allah berfirman pada malaikat, termasuk jin pada waktu itu, inni khaliqun basyara, saya akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi basyar. Sampai sini. Apa fungsinya makhluk baru ini? Diterangkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30-nya. Yuk kita mulai. Di sini kisahnya mulai, ya, berlaku. Sama bunyi ayatnya, ya. Bunyi ayatnya di awal ayatnya sama dengan di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Lihat bunyi ayatnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Di Al-Hijr ayat ke-28, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Di Al-Baqarah ayat ke-30 sama persis. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Hanya yang di sini inni khaliqun basyara, yang di Al-Baqarah ayat 30 inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik. Jazakallahu khair. Ja'il. Saya pernah sampaikan ini, mudah-mudahan masih ingat. Ya. Perbedaan antara khaliq dengan ja'il. Khaliq dengan ja'il. Perhatikan ini. Ini apa? Spidol. Kalau kita, misal, ada yang membuat spidol dari tidak ada menjadi ada, tapi tanpa bahan sama sekali. Tanpa bahan. Itu disebut dengan khalaqa. Khalaqa. Ya. Penciptanya disebut dengan khaliq. Kalau ada bahannya, itu bukan khalaqa. Namanya ikhtara'a. Ikhtara'a. Allah menyebut dirinya dengan khaliq. Khaliq dari kata khalaqa, karena mampu menciptakan sesuatu tanpa bahan. Jadi saja. Manusia nggak bisa. Bisa nggak antum bikin spidol tanpa ada bahannya? Tiba-tiba jadi spidol aja? Bisa. Ada plastiknya, ada tintanya, ada macam-macamnya. Ini meja juga ada alasnya, ada pakunya, ada macam-macamnya. Di manusia bedanya dengan Allah selalu memiliki perangkat. Punya perangkat. Maka dalam bagian yang pertama Allah ingin menjelaskan, saya telah mencipta Adam. Dari nggak ada, jadi ada. Ya, Masya Allah. Jadi ada. Tapi setelah diciptakan Adamnya, malaikat, jin tidak ada masalah. Yang jadi persoalan ketika diperkenalkan Adam, ingin dijelaskan fungsi penciptaannya yang paling utama, pertama kali. Maka kalau ingin menjelaskan fungsi dari sesuatu yang sudah diciptakan, itu kalimatnya menggunakan ja'il. Ja'ala. Ya. Apa fungsi spidol? Belum tentu. Kalau saya ingin katakan ini spidol, fungsinya melempar orang yang ngantuk misalnya. Ja'altu hadzal qalam ramyan lin-nu'as. Saya gunakan spidol ini untuk mengingatkan melontar yang ngantuk, misal. Itu ja'ala namanya. Maka di Al-Baqarah ayat ke-30 itu perbedaannya menggunakan kata ja'ala. Setelah Adamnya tercipta, diperkenalkan kepada lingkungan malaikat dan jin fungsi penciptaan Adam ini. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah. Disinilah kisahnya mulai muncul. Saya percepat sekali, baik ya. Kita sudah bahas sebagiannya dulu di edisi yang pertama kali. Malaikat bertanya, ya Allah, kenapa makhluk ini yang harus dicipta dan ditugasi untuk menjadi khalifah?
Kenapa tidak seperti kami saja? Ya. Khawatirnya makhluk ini berbuat kerusakan plus menumpahkan darah, ya. Taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami tugasnya cuma tasbih, taqdis, ya, mengkultuskan engkau dan bertahmid kepadamu. Kenapa tidak kami saja yang jadi khalifah? Ya. Baik. Bisa merusak dan menumpahkan darah. Dari mana taunya ini? Karena kita sudah pernah belajar, bashar itu makhluk nafsu. Ya, nafsu manusia berpotensi melahirkan kerusakan plus pertumpahan darah. Buktinya banyak sekarang. Ya. Tapi kata Allah, perhatikan kalimatnya, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu hikmah penciptaan dibandingkan dengan kekhawatiran kalian. Ya. Baik, maka diajarkanlah ilmu yang hanya diberikan kepada calon khalifah. Makhluk dua ini nggak dapat. Karena tugasnya memang tidak jadi khalifah. Nah, jadi ilmu ini, bekal ini hanya diberikan pada makhluk baru yang diberi nama Adam itu, ya. Karena tugasnya menjadi khalifah, khalifah butuh bekal khusus yang tidak dimiliki oleh jin dan malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya? Maka diajarkanlah kepada Adam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diajarkanlah kepada Adam bekal pengetahuan, knowledge, ya. Yang dengan bekal ini, ya, Adam bisa mudah menunaikan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Nah, poinnya lihat sini. Ini poin pentingnya. Ketika Adam sudah berikan bekal ini, Allah ingin menunjukkan, ya, apa maslahat dari penciptaannya. Maka diuji Adam. Ya. Dibandingkan dengan malaikat, kita sudah paham semuanya. Ya. Ayat 31-nya, 32-nya, 33-nya berisi ujian, ya, kepada Adam dan sekaligus juga menguji malaikat dan jin yang sekiranya punya kemampuan semisal Adam. Ya. Maka Allah berfirman kepada malaikat dan jin pada saat itu setelah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikat, ya, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, kami sudah ajarkan kepada Adam pengetahuan, coba malaikat punya enggak pengetahuan itu? Katanya pengen jadi khalifah. Ya. Ternyata mereka berkata, Masya Allah, lihat ini, malaikat makhluk yang tidak pernah berbuat salah dalam hidupnya. Ya, karena tugasnya satu, untuk beribadah saja. Beribadah, makhluk paling tinggi, tingkat ibadahnya tinggi, bahkan disebut di Quran surah ke-66 ayat ke-6 itu, At-Tahrim, la ya'sunallaha, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan tidak pernah menyalahi perintah. Anda bayangkan, makhluk yang tidak pernah maksiat pun tidak menyalahi perintah, ketika ditanya tidak bisa, tidak tahu tentang pertanyaannya, ya, tentang jawaban yang ditanyakan, maka dengan tawadhu mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Masih mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Maka bagaimana dengan makhluk yang bukan malaikat, yang dosanya banyak, yang maksiatnya sering dilakukan, masih bisa merasa tahu dalam setiap pertanyaan yang diajukan? Ya, tidak tepat. Singkatnya, Adam unggul, diberikan kemuliaan dengan pengetahuan, maka perhatikan ini poinnya. Allah perintahkan malaikat dan jin yang ada pada saat itu untuk memberi penghormatan kepada Adam, diminta bersujud. Awas, hati-hati, tolong garis bawahi. Yang penting dari sini bukan sujudnya, tapi perintahnya. Tolong garis bawahi ya. Allah tidak butuh dengan sujudnya, tapi yang penting perintahnya. Perintahnya, ya. Maka turun perintahnya, Quran surah ke-2 ayat 34 itu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka ketika kami perintahkan kepada Quran, qulna di situ kami perintahkan pada malaikat mencakup jin saat itu. Ini disebut dengan sinektok pas prototo, ya, dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu, disebutkan sebagian dimintakan keseluruhannya. Ya. Disebut malaikat, jin juga diminta seketika. Ya. Kata Allah, ketika kami perintahkan malaikat dan jin untuk hormat, ingat, perintahkan, perintahnya bukan sujudnya. Ya. Jadi yang penting bagi Allah bukan sujudnya, sujud itu nggak penting. Yang penting melihat ketaatannya. Sama kita juga, yang penting bukan sholatnya, bukan puasanya, tapi yang penting apakah dengan perintah itu taat tidak kita. Ujiannya pada itu, pada ketaatannya. Ya. Masya Allah, apa yang terjadi? Semua malaikat taat kecuali iblis. Siapa iblis ini? Wah, di sini kan nggak disebutkan. Yang ada cuma malaikat, jin, dan Adam. Iblis ini siapa? Apakah nama baru? Makhluk baru di luar yang tiga ini? Atau justru makhluk lama yang disebut dengan nama yang beda? Maka ditafsir, dijelaskan di Quran siapa itu iblis. Di Quran surah ke-18 ayat ke-50.
Kalimat awalnya sama persis dengan Al-Baqarah ayat 34. Mohon izin ya, supaya lebih paham dulu. Lihat kalimatnya sama persis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sama. Semua sujud kecuali iblis. Kalau yang di ayat 34 Al-Baqarah terusannya aba wastakbar, karena dia enggan sujud karena sombong. Yang di ayat 50 Quran surah 18 dijelaskan siapa itu iblis. Kana minal jin. Iblis itu termasuk kalangan jin. Jadi bukan dari malaikat tapi kalangan jin. Yang tadi sudah kami sebutkan. Jin yang mana? Enggak semua jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Jin yang tidak menaati perintah Allah. Ya, keluar dari perintah Allah, dari ketaatan. Di fasik lawannya taat. Jadi kalau ada orang tidak mau taat namanya fasik. Fasik. Dari mana taunya yang penting perintahnya bukan sujudnya? Ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-12. Kita sudah tulis tadi. Ya. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kata Allah, "Hei, kamu dari kalangan jin ini, kenapa kamu tidak mau tidak mau bersujud ketika aku perintahkan?" Kalimatnya idh amartuk, bukan sujudnya yang penting. Ini saya yang perintahkan. Kok kamu nggak taat sama saya? Lihat, kata Allah ya. Masya Allah. Lihat jawabannya. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Tidak level. Ya, tidak level, tidak layak. Yang lebih hebat harus hormat kepada yang lebih rendah. Hati-hati. Nah, kita tidak ingin cerita tentang ini, kita akan percepat. Dari sini Allah murka. Al-A'raf ayat ke-13-nya itu juga mengusir iblis, mengusir jin. Dari sinilah kemudian dipanggil dari jin jadi iblis. Hati-hati betul. Iblis itu bukan nama zat. Bukan nama zat. Tapi satu nama yang melukiskan sifat. Lihat sini ya, pelan-pelan. Saya tulis dulu ya, akar katanya dari kata balasa. Ada lagi labisa. Hurufnya sama tidak jumlahnya? Di atas ada berapa huruf? 3, di bawah 3 ya. Dan hurufnya pun sama kan? Cuma ditukar saja. Ya, dalam ilmu sharaf disebut qalbul makani, pertukaran tempat. Ya. Ba, lam, sin. Lam, ba, sin. Sama. Cuma yang di sini menggunakan labisa. Labisa itu artinya menutupi sesuatu yang kotor dengan yang baik. Menutupi sesuatu yang tak layak dilihat dengan sesuatu yang indah. Itu labisa. Makanya pakaian disebut dengan libas. Libas. Karena pakaian kita menutupi aurat yang tidak boleh tampak. Sesuatu yang kotor yang gak mau kelihatan. Aib yang tidak mau nampak. Itu libas. Tapi sebaliknya. Kalau lamnya ditukar ke depan, ba-nya dimundurkan. Balasa itu artinya sesuatu yang kotor menutup yang baik. Ya. Sesuatu yang kotor menutup sesuatu yang baik. Itu disebut dengan balasa. Nah, yang terkena oleh sifat balas ini namanya iblis. Iblis. Kenapa jin ini disebut dengan iblis? Padahal diisyaratkan di Quran, kana minal jinni fa fasaqa. Adalah jin ini lawan dari fasik, taat. Asalnya taat itu. Masya Allah, asalnya taat, ibadah kepada Allah, taat luar biasa. Cuma karena satu sifat kemudian disebut oleh Allah, sifat ini menyelimuti keadaan dirinya. Sifat yang gak bagus ya. Apa itu? Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dibanding dia. Apa yang disebut dengan ana khairum minhu di Al-Baqarah ayat 34? Istakbar, sombong dia. Di saat itu ketaatannya, sifat baiknya itu ditutupi, diselimuti oleh jubah kesombongan. Tertutup tuh. Yang baik ditutup oleh yang kotor-kotor. Ya. Sombong. Anda bayangkan, sombong menutup semua amalan yang telah dikerjakan. Jadi kalau di akhirat tuh berapa lama ukurannya dengan dunia perbandingannya? Sehari di akhirat berapa lama di dunia? Tahu dari mana? Quran surah 32 ayat ke-5. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya kurang lebih 48 hari. Jadi kalau jin ini pernah ibadah sehari saja, itu artinya sama dengan 1000 tahun kita di dunia. Anda bayangkan ribuan tahun ibadah itu hancur seketika karena berperilaku sombong. Maka bagaimana dengan manusia yang umurnya saja tidak sampai segini, bisa sombong, habis itu. Ya, jelas sampai sini ya? Nah, yang saya mau tekankan di sini, ketika diusir, qala fakhrij. Ya.
Di Quran surah 7 ayat 13 itu disuruh turun, fahbit minha, kemudian fakhrud, di ujungnya innaka minas sagirin. Ya, lihat sini ya. Ini jarang dibahas, jadi kita agak lebih fokus sedikit ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini ada tempat malaikat. Ya. Tadi disamakan ada jin juga di situ. Malaikat juga ada level-levelnya, ada al-alin, ya, ada yang memikul arsy, ya, ada yang tingkat paling tinggi disebut al-alin. Ini yang biasa. Lihat sini. Ketika jin bermaksiat kepada Allah, berbuat fasik, tidak mau hormat kepada Adam, melawan perintah Allah, maka kalimat pertama diminta keluar, turun dari sini. Jelas ya? Berarti keluar dari tempatnya yang ada semula. Tempat mulia, turun ke bawah. Ya. Belum ke bumi, bumi masih di bawah. Ardun masih di bawah. Masih di alam langit, cuma levelnya turun ke bawah. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Jadi kalau sudah turun ke sini, boleh masuk lagi ke sini nggak? Tidak. Sudah turun, terusir. Nah, di ayat 35-nya Al-Baqarah, setelah kejadian ini, Adam diminta oleh Allah untuk meninggali tempat di satu tempat di surga. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Kami perintahkan kepada Adam, silahkan masuk dengan pasanganmu itu ke surga. Perhatikan kalimat surganya pakai alif lam. Alif lam itu menunjuk kepada ta'rif, ma'rifah, khusus. Ya. Jadi memang surga ini hanya disiapkan untuk Adam saja pada saat itu, berbeda dengan surga yang akan kita tinggali nanti, lain. Ya. Makanya surga kita yang akan kita tinggali itu nggak ada alif lamnya di Quran. Coba lihat kalimat surga pertama, Al-Baqarah ayat 25. Posisi paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin. Alif lamnya nggak ada. Bentuknya nakirah. Ya, nakirah, bukan ma'rifah. Karena itu kata Nabi, surga kita nanti mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar informasinya di telinga, dan tidak akan pernah terlintas dalam bayangan di benak kita. Apapun keindahannya, tidak seperti itu, lebih indah. Nah, kalau sudah dipijak oleh Adam, artinya pernah kelihatan, pernah terdengar, pernah dirasakan. Dikata para ulama tafsir, tidak surga yang sama, berbeda. Nah, surganya Adam itu kemudian dimintakan tinggal di surga. Mintalah jin ini yang sudah jadi iblis kepada Allah untuk membuktikan kesombongannya. Perhatikan bahayanya sombong. Sombong itu hati-hati, bukan sekedar menjauhkan dari nikmat, tapi bisa menutup pintu hidayah. Menutup pintu hidayah. Allah itu kan tidak melaknat dia saat itu seketika untuk selamanya. Masih membuka kesempatan untuk tobat. Tapi karena makhluk ini diliputi sifat sombong, dia merasa saya ingin buktikan kepada Allah bahwa saya lebih hebat, dan karena itu saya tidak mau sujud. Maka mintalah kepada Allah diberi kesempatan untuk menggoda Adam. Berikan saya kesempatan ya Allah, saya akan buktikan saya sanggup menjungkalkan makhluk yang hebat itu. Ya. Maka diberi kesempatan oleh Allah, silahkan. Maka Adam diberi kesempatan tinggal di surga yang sudah disiapkan. Ya. Ini iblis gak bisa naik, dia turun ke bawah. Ya. Maka mulai dia menggoda Adam. Kata Allah, Adam, ujian terbesarnya wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini sebagai ujian. Sifatnya larangan, ya, perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Saya persingkat, maka mulailah iblis menggoda. Ke Adam tidak bisa, masuk ke Hawa dan seterusnya. Makanya Anda mesti hati-hati. Nanti kita akan lihat sifat godaan iblis dari sikap ini. Setelah ke Hawa datang ke istrinya, bisa digoda, ya, dalam bahasa yang singkat, meminta kepada Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon larangan itu. Dia katakan ini pohon bisa mengekalkan, sengaja kamu dilarang makan supaya tidak abadi di sini. Maka dicobalah itu, dan apa yang terjadi? Ayat 36-nya Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din. Aduh, baik. Perhatikan. Di sini kemudian kita sudah tahu kisahnya, Adam dan Hawa tergelincir, ya, melanggar larangan itu, dan terjadilah satu situasi yang tidak diharapkan. Dari kenikmatan jadi jauh, ya, di surga jadi terusir, turun, ya, kemudian hidupnya jadi capek, ya, karena di surga kan gak usah kerja lagi, makan, minum, istirahat, segalanya dilakukan. Tapi ketika melakukan pelanggaran itu, kenikmatan jadi turun, ya, kenikmatan hilang. Pekerjaan jadi berat, turun ke muka bumi jadi beraktivitas, bekerja, dan terpisah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntungnya Allah dengan sifat rahimnya masih memberikan kesempatan untuk menerima taubat. Maka semua makhluk ini diberi kesempatan yang sama. Ayat 37-nya, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ini yang menarik, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling berbahaya.
Jadi ketika Allah memberikan kesempatan tobat, Adam cepat merespon lebih dulu dibandingkan dengan iblis. Tobat lebih dulu. Ketika Adam tobat, menerima kalimat, Allah terima tobatnya. Coba perhatikan, ya. Kita tidak perlu berandai-andai. Tapi sekiranya iblis sebelumnya bertobat kepada Allah, tentu Allah terima. Cuma sifat sombong itu menutup peluangnya untuk bertobat. Plus, ketika melihat Adam tobat, gengsinya naik lagi. Ya, Adam duluan tobat dibanding saya nggak mesti. Ya, nggak level saya keduluan oleh Adam. Akhirnya sifat sombong itu menutup pintu hidayah untuk tembus ke dalam jiwanya. Maka hati-hati nanti ke dalam kajian ilmu tazkiyatun nafas ada bagian yang sangat penting. Penyakit yang diresapkan oleh iblis ke dalam diri manusia, sombong. Sombong itu bukan sekadar menjauhkan dari rahmat Allah, tapi bisa menutup pintu hidayah. Pintu hidayah. Ya. Anda bahkan mau diluruskan aja susah. Di masjid lihat orang safnya bengkok, nggak rapat-rapat, diluruskan. Pak, lurus Pak, supaya rapi safnya dan sebagainya. Siapa kamu? Baru ke masjid ini saja sudah sombong begitu. Saya 15 tahun tinggal di sini, nggak begini. Padahal masjidnya baru 10 tahun tuh. Ya. Nggak mau diluruskan, susah gitu ya. Hati-hati. Nah, esensinya apa kaitan semua cerita ini yang kita gambarkan di Quran? Maka setelah Adam turun ke bumi, terpisah antara Adam dengan Hawa sampai bertemu kembali kemudian di Arafah, saya persingkat sampai situ, maka turunlah ayat di masa Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kita belajar dari kisah Adam itu. Adam itu miniatur kehidupan kita yang bisa kita lihat. Lihat langsung saja ke Quran surah 7 ayat 27 itu. Ya Bani Adam. Ya. Perhatikan, ini yang paling indah nih. La yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, jangan sampai engkau pun dikerjai lagi oleh setan. Ya. Jangan sampai engkau terkena jebakan setan. Hati-hati, ya. Hati-hati. Banyak jebakan-jebakan, yang paling bahaya jebakan setan. Ya. Sekarang orang bikin jebakan Batman, jebakan macam-macam. Yang paling bahaya kata Quran, jebakan setan. Ya. Ini yang paling indah begini. Saat disebut iblis tuh belum menggoda Adam, baru ingkar aja. Tapi saat menggoda Adam, dirubah kalimatnya dari iblis jadi setan. Coba lihat di Al-Baqarah 34 tuh. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, enggak disebut setan. Tapi saat menyebutkan Quran menggoda Adam, dirubah kalimatnya dari iblis menjadi setan. Al-Baqarah 36-nya, fa azallahuma syaitanu anha. Hati-hati ya, hati-hati. Setan itu kalimat menunjuk kepada sifat yang dominan, bukan makhluk. Bukan makhluk tapi sifat. Dari kata syaitan yang menjauhkan dari kebaikan, yang menjerumuskan dari rahmat Allah, itu syaitan. Ya. Kalau sifat itu melekat pada makhluk manapun, maka disebut dengan setan. Ya, karena itu hati-hati. Ya. Manusia bisa jadi setan kalau dilekati sifat itu. Jadi kalau ada orang manusia mengajak-ngajak pada keburukan yang menjauhkan dari rahmat Allah, seketika jadi setan. Jin bisa jadi setan. Ya. Karena itu di Quran bahkan disebutkan minal jinnati nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas syayatinal insi wal jin. Hati-hati, ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Nah, kata Quran, jika Anda sudah belajar dari kisah Adam itu, Anda mesti hati-hati. Jangan sampai anak cucu keturunannya lagi dijebak oleh setan dengan godaan-godaan tadi. Maka ada tugas pada kita ketika disebutkan ya Bani Adam, hei anak cucu Adam, la yaftidannakumus syaitan. Jangan sampai engkau dijebak lagi oleh setan seperti bapak ibumu pernah dikerjai itu. Karena itulah ayat ini meminta kita belajar, pelajari itu godaan setan. Ya. Jadi maaf sebelumnya. Nanti kita mau pulang dari sini, kan? Dan kita sudah tahu jalan itu. Anda bayangkan misalnya di jalan itu ada lubang-lubang, ada petunjuknya. Ya. Di jalan ada lubang, ada bahayanya nih. Ya. Kalau Anda sudah tahu ada lubangnya di sini, misal di sini, bisa nggak dihindari? Bisa, karena sudah tahu, sudah belajar. Yang paling bahaya, yang tidak pernah mempelajari tentang di mana letak lubang itu berada, itu yang bisa terjerumus. Maka ketika kita disebut Bani Adam, diminta agar mewaspadai godaan-godaan setan, dijelaskan kemudian di Quran ayat-ayat turunannya. Begini cara menggodanya. Ini datangnya. Ada yang datang ke rumah tangga setan ya, soal Al-Baqarah ayat 102 itu. Ada yang datang di kantor, ada yang datang di pembelajaran, ada yang datang saat di masjid. Bahkan ada setan masjid itu. Bahkan ada yang datang saat sholat, khanzab namanya. Ya. Maka keluarkan oleh Anda ayat-ayat di Quran, termasuk di hadis, hal-hal terkait dengan tipu daya setan. Kalau itu sudah ketahuan, maka mudah menghindarinya. Itu poinnya.
Ya. Nah, terakhir, kama akhraja abawaykum minal jannah. Hati-hati, sebagaimana pernah mengeluarkan bapak ibumu dari surga. Surga itu kan puncak kenikmatan ya. Puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan, puncak kesenangan. Artinya apa? Mohon maaf, ini gambaran dari Allah sebagai peringatan. Kalian makhluk mulia, anak cucu Adam, jangan sampai terkena bujuk rayu setan. Kalau sudah didapatkan itu, terkena kita olehnya, maka hidup kita pasti akan jauh dari kenikmatan. Seperti Adam terpeleset dari surga, jauh dari kenikmatan lagi. Pasti itu. Ya. Gak percaya silahkan. Anda bekerja dengan harta yang haram, sekalipun banyak hartanya, hidupnya gak akan nikmat. Hati tidak tenang, ya. Tidak nyaman dalam beraktivitas, tidak enak ya, dalam tidurnya, dalam aktivitasnya nggak akan nyaman. Ya. Yang kedua, pasti lebih berat. Aktivitas lebih berat. Ya. Seperti Adam turun dari surga, sekarang punya tugas lebih berat lagi, sama dengan manusia. Yang ketika menjauh dari Allah, pasti kehidupannya lebih berat. Karena itu, kalimat terakhir disebutkan dengan Bani Adam, diminta kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari kehidupan Adam saat di surga sampai turun ke bumi dan berusaha mempelajari tipu daya setan sehingga kita tidak terjebak dalam hal itu semua. Jadi silahkan keluarkan ayat-ayatnya, terutama di Al-Baqarah ayat 168 itu. Di ujungnya ada wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Silahkan baca tafsirnya, pelajari, dan insyaallah kita bisa mendapatkan manfaatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.